Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Soeharta. Saya dan rekan saya yang di Ramba akan membacakan hasil analisa diskusi kelompok kami tentang keadaan Indonesia pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Seperti yang kita tahu, COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini menyebabkan gangguan pada pernafasan, pneumonia akut atau radang paru, sampai pada kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar luas ke negara-negara di dunia, salah satunya Indonesia. Hingga saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 16.006 kasus. Di antaranya 11.445 kasus yang masih aktif, 1.043 kasus meninggal dunia, 3.518 dinyatakan telah sembuh. Meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai imbauan, peraturan dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Selanjutnya ada Permen Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 2019 atau COVID-19. Selanjutnya ada Pergub Jakarta nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ada Pergub Jabar nomor 20 tahun 2020 tentang PSBB di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Pergub Banten nomor 16 tahun 2020 tentang PSBB di Provinsi Banten. Dikeluarkannya peraturan tersebut berdampak pada proses belajar mengajar yang dilakukan di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja di rumah. Pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan segala aktivitas di rumah. Pembelajaran di sekolah diganti dengan sistem daring atau pembelajaran melalui online agar mencegah penularan COVID-19. Penerapan ini mengakibatkan para pelajar untuk menyiapkan kuota internet yang cukup banyak dan menambah beban orang tua. Selain masalah pendidikan, Indonesia juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Berbagai faktor seperti penurunan kinerja, ekspor-impor, konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh tinggi, dan investasi yang tumbuh melambat. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebutkan ekonomi Indonesia bisa hanya tumbuh 2,5% atau bahkan 0% jika pandemi COVID-19 di Indonesia tidak segera diatasi. Kondisi ekonomi juga terpuruk dengan harga minyak dan gas yang turun di kisaran 30 per barrel US dollar. Padahal perekonomian Indonesia sangat bergantung pada harga komoditas. Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan turunnya kegiatan ekonomi, yaitu pada berbagai sektor keuangan Indonesia seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Masyarakat terancam tidak adanya pendapatan karena masyarakat tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama rumah tangga miskin dan rentan, serta sektor informal detik penurunan lainnya juga terjadi pada UMKM. Pelaku usaha ini tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang di Ramba. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi Indonesia saat ini yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya Daniel Soeharta. COVID-19 juga mengakibatkan melemahnya industri pariwisata di Indonesia.
beberapa destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok mengalami penurunan pengunjung yang cukup drastis. Bali adalah salah satu destinasi yang paling terkena dampaknya. Wisatawan mancanegara adalah sumber pemasukan nomor 1 dari Pulau Bali tersebut. Terlebih, wisatawan dari Cina adalah penyumbang terbanyak. Pada bulan Februari 2020, sebanyak 392.824 wisatawan datang ke Bali menurut kantor imigrasi Bali, dan angka itu turun sebesar 33% sejak bulan Januari akibat COVID-19. Selain itu, jumlah penghuni hotel di Bali turun mencapai 70% sejak virus corona menyebar, dan hal ini berpengaruh kepada kesejahteraan para karyawan. Selain itu, pandemi COVID-19 ini turut melumpuhkan aktivitas sejumlah sektor industri, baik di tingkat global maupun domestik. Dunia industri saling terhubung oleh rantai pasok global. Maka ketika ada pasokan yang tersendat, tentu hal ini mempengaruhi aktivitas produksi suatu barang. Di sektor otomotif misalnya, produsen otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Company, harus menghentikan sementara operasional pabrik setelah ditemukan salah satu karyawannya positif COVID-19. COVID-19 ini membuat banyak investor asing maupun domestik mulai keluar dari pasar modal negara berkembang. Sesuai dari data pasar modal Indonesia, sepanjang merebaknya COVID-19, para investor asing mencatat net sell atau jual bersih sebesar 2,7 triliun. Ini juga berdampak pada investasi di berbagai bidang seperti manufaktur, perhotelan, consumer goods, hingga komoditas perkebunan yang menjadi korban utama dari COVID-19. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai kondisi Indonesia saat ini. Terima kasih.